siang, Tuan Tirtana. Saya perkenalkan dua detektif saya. Ini kelelawar. Ini Maesa Jenar. Silakan duduk. Kita to the point saja. Apa yang Anda harapkan dari kami dan apa yang kami bisa bantu buat Anda? Maaf kalau saya tidak mau membeberkannya di telepon Anda, Pak Lakon. Saya hanya menjaga diri saya dari pelacakan. Sebenarnya saya menginginkan sebuah perlindungan. Perlindungan? Betul, Pak Lakon. Sebuah perlindungan untuk pastor yang baru datang dari Timur Leste. Namanya Romo Mangun. Beliau itu akan memberikan 2 ceramah di sini. Ya, kamilah yang selalu mengatur seluruh kegiatan Romo ini. Tapi ada pengakuan dari Alvina, bendahara saya, bahwa ada seseorang yang ingin membunuh Romo. Untuk apa? Kami menerima surat ancaman dari seorang penembak misterius yang mengakui dirinya Judas. Maaf, Tuan Tirta. Saya hanya sekedar bertanya. Mengapa Judas ingin membunuh orang yang soleh seperti Romo Mangun ini? Untuk itulah saya datang ke sini, Mas. Tapi apakah Anda benar-benar yakin bahwa Judas akan datang dan membunuh Romo Mangun? Apakah surat tersebut tidak cukup buat alasan Judas akan melakukan sesuatu? Maaf, hanya sekedar meyakinkan untuk memikirkan sebuah tindakan kelanjutannya. Dan saya mempunyai satu sketsa kasar polisi dari negara Timor Leste. Tuan Tirta, satu lagi pertanyaan dari saya. Iya, Mas? Jangan panggil saya Mas, panggil saya kelelawar ya. Baiklah, kelelawar. Ada satu lagi rekaman video amatir ketika Judas berusaha membunuh Romo di sebuah gereja. Untuk sementara, ini saja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati Anda semua. Macam mana menurut kau, Maesa Jenar? Judas sangat berpengalaman dengan pekerjaannya. Romo Mangun ingin bertemu banyak orang sebelum ceramah di gedung tadi. Seperti kita lihat, gedung itu dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi lainnya. Ya, Judas bisa menembaknya dari sana. Dari gedung-gedung tinggi, dari lampu-lampu jalan, dari keramaian banyak orang, membuka target lalu melarikan diri dari incaran mata penyelidik. Kelamaan ini. Sekarang siapa Judas itu? Mari kita bermain teori, Bos. Begini cara membuat teori sayang. Dengan cara memotivasi atau dengan cara mencurigai. Apa alasan si penembak misterius itu ingin membunuh Romo Mangun? Menurut kamu apa, Kelawar? Dendam? Dendam. Di sini tidak ada ruang untuk dendam. Apa mungkin Judas sengaja ingin membuat keributan di negara kita supaya negara kita jelek di mata internasional? Bisa saja begitu, tapi kecil kali kemungkinannya. Ya mungkin saja uang. Jadi Judas dibayar untuk membunuh Romo Mangun. Ros. Iya, ganteng. Tolong kamu siapkan semua bahan-bahan yang menyangkut Romo Mangun serta kegiatan dia di LSM yang dipimpin oleh Tuan Tirta, ya? Oke, ganteng. Kamu akan segera mendapatkan laporannya dari saya. Kelawar, kenapa kamu begitu tertarik dengan Tuan Tirta? Saya juga nggak tahu. Yang pasti saya ingin menolong untuk mempermudah masalah ini. Benar nggak, Bos? Bagus itu. Segala sesuatunya memang harus kita ketahui terlebih dahulu. Dan Jenar, kamu kerjakan sketsa ini dengan komputer kamu ya. Coba perjelaskan dengan kalian kamu sehingga wajah tersebut tidak samar-samar lagi. Oke. Saya akan coba mengerjakannya dan kita lihat aja nanti. Jenar. Aku minta pendapat kau ya. Menurut kau, apa penembak misterius itu sekarang masih ada di kota ini? Tentu saja, Bos. Jika dia ingin membunuh Romo Mangun, dia harus di kota ini sebelumnya.
Oke kalau begitu. Sekarang kita kerjakan, dan besok kita ketemu dengan Romo Mangun. Oke. Oke? Makasih ya. Selamat makan, ganteng. Yo, Saya paling nggak suka ngelihat kamu makan. Gua mencintai seperti ini. Rasulullah menganjurkannya. Saya pikir kamu nggak pernah diajarkan bagaimana cara-cara makan di atas meja. Nah, gua pikir juga. Lu tuh nggak pernah diajarin makan seperti ini. Ganteng, setelah kamu menyelesaikannya, saya akan mengirimkan laporannya sama kamu. Ada sesuatu yang menarik, Rose? Tidak, Miss. Hanya hal-hal biasa mengenai kegiatan sosial yang dilakukannya untuk masyarakat. Romo Mangun sebagai kepala dalam kegiatan ini. Dan Tuan Tirtana sebagai wakilnya. Ada juga Alvina yang duduk sebagai bendahara. Mereka melakukan kegiatan sosial sama seperti wadah sosial yang lainnya. Cuma, organisasi mereka ini bekerja sama dengan beberapa LSM di berbagai negara sebagai penunjangnya. Semua kegiatan sosial dalam keagamaan. Oh tidak, Miss. Mereka tidak mengutamakan keagamaannya. Siapa yang bisa bekerja dengan baik, akan mereka bantu dengan memberikan uang kepada organisasi tersebut. Berarti organisasi tersebut banyak uang dong? Apa yang utama dalam penyelidikan kita? Itu gampang aja. Kalau mereka memberikan kita uang, berarti mereka punya banyak uang. Lo kira gua nggak mikirin penembak itu? Hei Lawar, coba kau pikir dulu. Kalau saja si Judas itu ada di kota ini, kira-kira di mana dia bisa kita temukan? Bos, saya kira bos, dia nggak akan tinggal di hotel maupun di penginapan yang lainnya. Dia itu tinggal di kerumunan banyak orang. Pokoknya bos jangan takut. Saya akan menggerakkan semua informan saya. Apa kabar Tuan Malik? Baik. Selamat siang semua. Selamat siang. Tuhan berkati Anda sekalian. Saya minta maaf kalau telah menyusahkan Anda sekalian karena saudara saya kita yang sangat duniawi ini. Dia ini memang cepat merasa cemas dan sangat mengkhawatirkan keselamatan saya. Sebagai wakil, tentunya sudah merupakan kewajiban saya untuk melakukan itu semua, Romo. Tirta, Tuhan telah menentukan segala sesuatu untuk kita.
waktu untuk lahir dan waktu untuk mati. Dan Tuhan pula yang telah mematikan segala sesuatu yang berjiwa tanpa kita bisa mencegahnya. Romo, takdir itu suatu yang pasti. Anda benar, kelelawar. Terima kasih, Romo. Saya berharap Romo mau bekerja sama dengan kami. Saya akan melayani Anda, kelelawar. Katakan kepada saya, apa yang dapat saya bantu? Permisi, Bos. Saya akan bersama sepanjang waktu Anda, Romo. Ya. Kalau Anda mengetahui orang yang tidak Anda kenal dalam kelompok Anda, beritahu kami. Izinkan kami untuk memeriksanya. Hanya kita berlima yang tahu kegiatan rutin harian Anda. Siapa saja mereka? Ya, kita berlima. Masih ada satu lagi, Alvina. Bendahara yang selalu mengatur skedul Romo. Bisakah dia kita percayai untuk memegang rahasia? Kita bisa aja berenam, tapi kita tidak membuat sebuah kesatuan tentara, bukan? Oke, itu tentu baik sekali buat saya. Tapi kalau Anda menangkap orang-orang sirik dan jahat, jangan bunuh dia. Sebab Romo ingin menolong dia sebelum dia mati. Oke. Ada hal yang lain, Bapak Lakondobosa? Cukup, Romo. Terima kasih. Baik, kalau gitu saya minta izin karena saya butuh waktu untuk mempersiapkan ceramah saya. Doa saya bersama kalian. Maafkan saya. Oke. Alvina. Saya harap Anda bisa menyesuaikan diri Anda dengan para detektif Melayu ini. Nah kan, kelelawar. Rekan saya, Maisa Jenar. Ini bos saya, Lakondobosa. Kelihatannya Anda begitu pendiam, Nyonya Alvina. Maaf, saya bukan Nyonya, tapi Nona. Dan tugas saya di sini hanya mendengarkan. Jangan khawatir, Nona. Dia memang tidak mengerti bagaimana cara menghadapi wanita. Halo, Almaut. Ya, apa kabar lo? Alamatnya? Ntar, aku tulis. Ya, tunggu sebentar. Oke. Nah. Yuk, makasih. Ada kabar apa? Tenang, Bos. Informan saya memberikan titik terang untuk masalah ini. Kalau begitu, apa lagi yang kita tunggu? Ayo kita berangkat. Tuhan telah menunjukkan jalannya. Semoga Tuhan akan memberkati dan melindungi kalian semua. Bagus. Berdoa terus, Tirta. Biar kami segera bisa menangkap penembak misterius itu. Supaya dia tidak membuat kekacauan yang lebih besar lagi. Oke? Silakan, saya kelelawar. Saya detektif Melayu. Ya. Saya yakin bahwa ada laki-laki yang tinggal di sini. Yeah, that's right. The name Nama Malik. Dia musisi.
Boleh saya ketemu dengan dia? No, dia sudah tidak di sini, sudah pindah. Pindah? Dia jarang sekali kemari, terakhir datang beres-beres barang, dan move up. Dan dia belum bayar uang sewa. Kurang ajar lah. Belum bayar. Awalnya dia janji, make promise to me that to be, but the time she going to Bali with a friend, jalan-jalan ke Bali dengan teman, and then he promised to, dia janji bikin untuk bawa saya punya sewa 2 bulan ke depan. Dan kau pergi coba ke Bali, supaya Iya, saya ngerti. Boleh saya lihat kamarnya? You want to check up? Go on. Okay. Terima kasih. Halo, saya Mahesa Jenar. Kamu? Saya Yulia. Kamu kelihatan cantik kalau sedang melukis. Oh, thanks. Saya hanya menghabiskan waktu sambil menunggu anak didik ke saya. Maaf, kamu tahu lelaki yang tinggal di sebelah sana? Tuan Malik? Ya. Orangnya tidak banyak bicara. Tuan Malik yang sangat tertutup. Apakah kamu bisa melukiskan sketsa wajahnya pada saya? Nanti saya akan bayar. Saya rasa tidak perlu. Karena saya pernah melukis Tuan Malik ketika ia sedang berdiri di depan kamarnya. Dan Tuan Malik tidak pernah mengetahui akan hal ini, Nona Mahesa. Bisa saya lihat? Dengan senang hati. Tunggu sebentar. Sketsa wajah ini sesuai dengan laki-laki yang tinggal di sini. Kenapa Anda tidak yakin, Nona Mahesa? Anda mau bertaruh dengan saya? Saya detektif. Dan sebagai detektif, saya harus menanyai sesuatu dengan detail. Sepertinya menarik sekali pekerjaan Anda. Segala sesuatu yang berdasarkan kebenaran memang mengasihkan, Julia. Kamu juga bisa. Berminat jadi informan saya? Oh, thanks. Saya tidak berbakat dan saya hanya seorang seniman biasa. Paling enggak, kamu sudah memberikan pertolongan yang hebat. Terima kasih. Welcome. Ini adalah sketsa wajah yang diberikan polisi untuk Tuan Tirta, dan ini adalah sketsa wajah yang kita dapatkan dari Julia. Kedua wajah dari sketsa ini terlihat sangat berbeda. Tapi Jenar, kita harus pilih salah satu yang mana kira-kira pelakunya. Benar, Bos. Dia tuh kebanyakan teori, Bos. Jadi pilih mana yang benar aja deh. Hah? Begini, kemarin sudah aku kirim sketsa-sketsa ini ke kawan-kawan polisi aku di Bali. Sekaligus aku menanyakan keberadaan mereka. Kalau memang betul orang ini anak band, pasti dia akan bergabung dengan anak band di sana. Kalau tidak, pastilah mereka pelakunya. Kalau begitu kita akan email untuk mendapatkan langsung jawabannya. Kelawar, kenapa kamu diam? Biasanya kamu punya banyak kata untuk menjawab. Sudahlah. Aduh, kalian ini. Kerjakan saja ya, supaya kita bisa lebih konsen untuk besok.
Kalian kan tahu Romo Mangun itu akan menyampaikan ceramahnya besok. Jadi kalau si penembak misterius ini memang sudah ada di kota ini, kita akan bisa meringkusnya. Oke. Makasih. Kelawar, Mahesa, hati-hati, target sudah tampak di atas gedung di seberang gereja. Bos, kemana lagi penembak itu, bos? Bos, mana, bos? Sasaran masih di atas gedung. Sasaran masih di atas gedung. Cepat kejar! Cepat kejar! Cepat kejar! Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Cepet tangkap penembak itu. Bos, tolong selamatkan partner saya, bos.
Terima kasih kelelawar. Kamu telah mendoakan saya dalam hati kamu. Dan kenyataannya saya masih hidup. Maaf, saya tidak biasa melakukan kelalaian ini. Ya Tuhan. Bagaimana keadaanmu, Maisa Jenar? Saya baik-baik saja. Peluru itu hanya menembus bagian bahu saya saja. Saya begitu cemas. Terima kasih sekali. Kamu telah menyelamatkan saudara kami Romo Mangun. Sama-sama. Romo Mangun juga berharap jangan sampai kamu menyerahkan hidup kamu untuk dia. Dia tidak menginginkan itu, Maisa. Sekarang, Romo Mangun telah bebas. Tapi masalahnya, siapa yang telah menembak saudara saya ini? Tentu saja masalahnya masih terus berlanjut. Dan saya tidak akan membiarkan penembak itu. Tuan Tirta, saya harus menemukannya. Oke, saya datangi mereka. Makasih. Saya segera ke sana. Ya. Apakah kamu masih menginginkan penembak itu kelelawar? Benar, Romo. Sekarang semua mobil telah pergi ke tujuan masing-masing. Saya, Romo, dan Maisa Jenar akan pergi dengan mobil saya. Bukankah dengan taksi itu akan lebih aman? Kami sebagai panitia merasa harus bertanggung jawab. Terserah Anda lah. Alvina, sudahlah. Biarlah mereka yang menjadi penyelamat kita. Tetapi Romo, setiap saat saya selalu mengkhawatirkan diri Anda, Romo. Dan dalam kasus ini ada sesuatu yang membahagiakan akan... Tak seorang pun akan pergi tanpa kebahagiaan, Tuan Tirta. Percayalah pada kami. Tidak. Kekhawatiran saya ini adalah di sana banyak orang yang akan menembak saudara kelelawar. Tuan. Anda nggak usah khawatir dengan saya. Karena saya bisa jaga diri. Bagaimana jika... Maaf, saudaraku. Kamu begitu gampang cemas. Kamu selalu memikirkan sesuatu, tak ubahnya seperti seorang pembuat bangunan. Tidak seperti seseorang yang memberikan sesuatu dari lindungan Tuhan. Saya sudah berkali-kali mengatakan ini kepadamu, saudaraku. Jangan pernah memikirkan hal-hal duniawi. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Serahkan saja semua pada Tuhan. Semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan. Amin. Baiklah. Saya akan segera berangkat dengan Maisa Jenar. Ini Alvin. Apakah Anda ingin ikut dengan saya? Atau Anda ingin naik mobil bersama Romo naik taksi itu? Saya tidak akan berangkat. Saya pergi dengan mobil yang lain. Serahlah. Semoga Tuhan menjaga kita semua.
pamit dong. Namanya bacot lah. Lo nggak apa-apa? Lo tunggu sini ya. Bangsat lo. Lo nyaris membunuh gue. Selama gue hidup, cuma lo yang berhasil menembak gue. Selama gue hidup juga baru lo yang nembak gue. Tapi ini kecelakaan, men. Kalau nggak ada tuh cewek lo udah mati sama gue. Biarkan dia, biarkan dia. Terserah namanya Judas atau apa. Dia dalam kekuasaan kita, biarkan dia. Keluar. Gila. Saya takut, Alvina. Saya keluar dulu. Sekalian mencari tahu apakah Romo Mangun sudah tertembak atau belum. Apa? Iya. Semoga Tuhan melindunginya. Saya bersama Alvina selalu mendoakan keselamatannya. Saya pikir Romo suka memandang sesuatu dengan rendah. Oke. Dari kelelawar, Romo tertembak. Bagus. Sekarang mari kita mainkan peranan kita. Oke. Ada apa ini, Nona? Jangan bertindak sembrono. Anda kami tangkap. Andalah penjahatnya. Anda betul-betul gila. Masa saya melaporkan ke kantor kalian, lalu kami dituduh pelakunya? Omong kosong apa ini? Tenang, mari ikut saya. Setenang apa yang telah Anda lakukan dengan Romo Mangun. Saya telah mendengar tanya jawab yang Anda lakukan dengan penembak misterius. Tapi Nona Jenar. Oh, Anda Nona Alvina. Anda juga ikut sekalian. Kalian berdua
telah berkonspirasi untuk menyingkirkan Romo Mangun. Semoga Tuhan melindungi dia. Tuhan telah mati di kepala kalian yang ada hanya nafsu ganas. Semoga fitnah ini diampuni oleh Tuhan. Kalian sungguh memalukan. Kalian keluar dari rumah ini. Ini rumah Tuhan. Jangan pernah menyebar dosa di sini. Sungguh memalukan sekali. Tuhan pun telah kalian jual dengan murah. Saudara Tirta, kenapa kalian lakukan semua ini? Kenapa? Romo, bukankah Romo sudah tertembak? Kenapa? Apa ini? Anda sungguh pintar berpura-pura, Tuan Tirta. Tapi rencana busuk Anda gampang tercium. Anda ingin menyingkirkan Romo Mangun dengan bersih dan menjebak kami. Tapi kenyataannya, kami lebih pintar dari kalian. Sungguh menggiurkan memang organisasi yang Anda pimpin, Romo Mangun. Asetnya bernilai jutaan dolar. Dana kemanusiaan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Tapi dari mana Anda dapat memprediksi ini semua? Hal yang gampang sekali, Nyonya. Maksud saya Nona Alvina. Di saat pertama kali kolega Anda ini datang ke kantor saya, dia memberitahukan bahwa penembak misterius itu adalah anak muda. Bahkan dia memberitahukan sketsa wajah penembak tersebut. Dalam hal ini kami melihat keganjilan. Dari mana? Dari mana Anda tahu penembak misterius itu adalah anak muda? Inilah yang menjadi sumber lainnya. Dan kami sengaja tidak memberitahukan pada Anda. Setelah itu, kami dapat informasi alamat Judas. Ternyata Judas sudah tidak ada di situ. Kami juga sudah menyelidiki rahasia Anda, Nona Alvina. Anda berasal dari keluarga kaya yang mengabdi pada orang miskin yang diekspos oleh tabloid dan koran-koran. Pada saat yang lain, partner saya ingin mengetahui rahasia kesuksesan Anda. Disitulah kami tahu struktur organisasi. Jika Romo Mangun mati, maka Tuan Tirta dan Anda lah yang akan menguasai organisasi tersebut. Dan kaset yang diputar itu memang kejadian nyata. Tapi pada saat kejadian itu, penembaknya tidak sama. Lalu kami ngambil kesimpulan. Justru dengan kejadian ini, kalian jadikan rujukan ide untuk membunuh atasan Anda. Semua sudah terjadi. Kalau masih ada pertanyaan, biarlah saya yang berbuat sesuatu untuk Anda. Maafkan saya, Romo. Ampuni saya, Romo. Semua ini adalah rencana Alvina. Romo, ampuni saya. Maafkan kerakusan saya, Romo. Semua ini adalah gagasan Alvina. Maafkan saya, Romo. Saya cuma menggagas. Saya pikir hal ini bisa menjadi subjek untuk mata kuliah Anda, Romo. Satu dari dosa asal yang Anda percayai dalam teologi Anda, greed, rakus. Anda benar, Maesa. Saya kira saya akan membawakan hal ini dalam kuliah saya mendatang. Bagaimana jahatnya sebuah kerakusan. Saudara saya saja dikenainya. Bagaimana dengan masyarakat umum lainnya? Sekarang, bagaimana keputusan Romo terhadap saudara Anda ini? Apakah saya habisi seperti penembak misterius itu? Atau proses hukum? Atau Romo sendiri memprosesnya? Semua sudah terjadi. Biarlah Tuhan memberikan dia cahaya dan kedamaian.